Hai, perkenalkan, saya Muhammad Arik Nuriyandi dari Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 22 dengan NIM 2022-07128. Ini adalah tugas dari Bapak Halim Purnomo dengan mata kuliah Ilmu Dakwah yang isinya adalah menganalisis dakwah dari para ustadz, yaitu yang pertama Ustadz Adi Hidayat LCMA dan yang kedua adalah Ustadz Hanan Attaqi LC. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mewajibkan kepada para pemeluknya untuk berdakwah karena pada sabda Rasulullah SAW berkata bahwa sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis ini merupakan bukti bahwa dakwah itu sangat penting bagi umat Islam. Hal ini sangat berkaitan dengan topik yang akan saya bawakan pada kali ini, yaitu tentang dakwah. Ya, spesifikasinya adalah dakwah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sudah saya cari tahu dari kemarin-kemarin. Yang pertama adalah Ustadz Hanan Attaqi LC. Siapa sih yang nggak tahu dengan Ustadz Hanan Attaqi? Khususnya para pemuda, karena di dalam sosial media Ustadz Hanan Attaqi bisa dibilang sangat aktif, apalagi di platform YouTube dan Instagram. Gaya ceramahnya yang asik dan bisa dibilang gaul membuat para pemuda yang ingin hijrah berkumpul dan suka mendengar ceramah-ceramah darinya. Beliau juga merupakan founder dari komunitas Shift atau komunitas pemuda yang isinya kebanyakan anak-anak muda yang baru hijrah. Walaupun gaya dan pembawaan ceramahnya dikenal gaul dan asik, tapi isi dari ceramah yang sering beliau sampaikan sangat menyentuh dan kebanyakan relate kepada kehidupan para pemuda, khususnya saya sendiri. Kebanyakan dari isi ceramahnya ajakan untuk bertaubat, nasihat-nasihat tentang kehidupan, serta penjelasan dan pencerahan kepada jamaah-jamaahnya tentang Maha besar dan betapa sayangnya Allah itu ke kita. Saya termasuk orang yang sering mendengar ceramah dari beliau, kebanyakan di platform YouTube. Isi dari ceramah beliau yang paling saya sukai adalah tentang seberapa banyak pun dosa seorang hamba, percayalah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba tersebut. Allah akan membuka pintu taubat sebesar-besarnya, karena yang menentukan takdir baik atau buruknya seorang hamba adalah bagaimana keadaannya ketika dia di fase sakaratul maut. Dari situlah saya mulai belajar dan memahami kata-kata dari beliau. Yang dapat saya simpulkan adalah jangan pernah menjauhi seorang pendosa, karena sebanyak apapun dosa mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menjauhi mereka, tapi rangkul mereka supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, ada Ustadz Adi Hidayat LCMA. Jujur, yang pertama kali ada di benak saya ketika mendengar ceramah dari beliau adalah, wah, kok bisa? Dari semua ceramah dan dakwah yang disampaikan oleh beliau, bisa kita simpulkan bahwa beliau adalah orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Dia mampu menghafalkan letak dari suatu ayat, riwayat-riwayat dari suatu hadis, dan siapa saja para perawinya. Hal tersebut bisa dibilang sangat jarang ditemukan oleh para pendakwah lainnya. Menurut saya, itu merupakan salah satu keunikan dari Ustadz Adi Hidayat. Pembawaan dan gaya ceramah dari beliau juga salah satu hal yang saya sukai. Seperti pembawaan yang tenang, dengan sesekali bergurau dan bercanda kepada para jemaahnya, yang membuat suasana dalam suatu majelis tersebut bisa menjadi cair dan otomatis mendatangkan ketenangan. Saya juga berpikir bahwa metode dari gaya ceramah Ustadz Adi Hidayat ini adalah salah satu metode yang paling ampuh di masa-masa sekarang. Karena seperti yang kita tahu, di zaman sekarang orang-orang banyak yang lebih menyukai gaya ceramah dan gaya pembawaan yang santai, tapi info dan materi yang ingin disampaikannya tersampaikan dengan jelas. Dari metode dakwah dua ustadz tersebut, saya menyadari dan bisa mengambil kesimpulan, yaitu
orang-orang dan audiens lebih bisa menerima suatu materi atau informasi dari penceramah tersebut jika pembawaan dan gaya bicaranya masuk dan sesuai dengan apa yang diharapkan mereka. Terlihat jelas bahwa gaya dan pembawaan dari suatu ceramah itu sangat berpengaruh kepada respon dari jemaah tersebut. Coba aja kita bayangin jika suatu ceramah itu diawali serta diakhiri dengan nada yang provokatif serta bisa dibilang penuh dengan emosi. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Islam sebenarnya. Karena Islam memang mewajibkan dakwah, tapi Islam juga mengajarkan tentang ketenangan dan tidak memaksa. Karena pada surah Al-Baqarah, Allah berfirman bahwa la ikraha fiddin. Berdakwah emang sebuah kewajiban. Tapi yang menentukan hasil dari berhasilnya dakwah tersebut atau tidak, itu adalah urusan Allah dan bukan sama sekali ranah dari manusia. Karena pada dasarnya, kita sebagai manusia hanya dituntut untuk berusaha. Selebihnya, tentang masalah hasil dari bagus atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video ini, besar harapan saya untuk semua penonton agar bisa menerapkan metode dakwah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tidak pernah mengajarkan dakwah yang keras, dakwah yang menggunakan pedang, dakwah yang menggunakan darah. Sama sekali tidak pernah. Bisa kita lihat dari suatu peristiwa ketika Rasulullah berada di kota Taif. Beliau masuk malah dilempari oleh batu. Ketika itu Rasulullah beristirahat di sebuah pohon dan di situ salah satu malaikat penjaga gunung itu berkata kepada Rasulullah bahwa jika diizinkan maka malaikat tersebut akan membalikkan gunung yang berada di kota Taif untuk menimpakan kepada penduduk-penduduknya karena telah menghina Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau melarang kepada malaikat penjaga gunung. Beliau bersabda, jangan menimpakan gunung itu. Aku berdoa kepada Allah supaya anak keturunan dari penduduk-penduduk di kota Taif ini akan menjadi pejuang-pejuang yang akan mendakwahkan agama Islam kepada seluruh dunia. Rasulullah SAW telah mengajarkan hal seperti itu dan besar harapannya untuk kita sebagai penerus-penerus dan sebagai calon alim ulama yang akan mendakwahkan agama Islam kepada seluruh dunia supaya bisa meneruskan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Saya, Muhammad Arik Ibnu Rendi, pamit undur diri dari video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, baik itu kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan tersebut ada pada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.